Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Gimana? Apakah kamu sudah siap untuk belajar hari ini? Nah, hari ini Bu Iklima akan sedikit menjelaskan tentang pertumbuhan hewan. Coba kita lihat di gambar berikut. Ada hewan yang sudah dewasa dan juga ada hewan yang masih anak-anak. Artinya, hewan-hewan ini mengalami perubahan seperti sama manusia ya, yang waktu itu Bu Iklima jelaskan. Ternyata ada tahapan-tahapan yang dilalui. Coba sekarang kita lihat tahapan-tahapan apa saja pertumbuhan hewan. Di sini ada tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan membentuk siklus hidup atau daur hidup. Setiap hewan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang beda-beda. Ada jenis hewan yang mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Nah, contohnya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya. Lalu ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk di setiap tahapan hidupnya, yaitu kucing. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya artinya mengalami metamorfosis. Metamorfosis itu ada dua macam. Yang pertama, metamorfosis sempurna. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Nah, apa sih metamorfosis sempurna itu? Ialah ketika hewan mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Contohnya seperti kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur lalu menjadi ulat. Ulat memakan daun muda hingga menjadi kepompong, yang akhirnya menetas menjadi sebuah kupu-kupu. Dalam setiap siklusnya mengalami perubahan ya. Bentuknya lihat, mengalami perubahan. Untuk yang berikutnya, contoh lainnya yaitu siklus pada katak. Nah, di sini ada katak dewasa, lalu bertelur, dari menetas menjadi berudu atau kecebong. Lalu kecebong menjadi kecebong 2 kaki, kecebong 4 kaki, lalu menjadi katak muda. Lalu menjadi katak dewasa sehingga bisa kembali bertelur. Dalam siklus katak tersebut, katak juga mengalami perubahan bentuk pada tubuhnya. Nah, lalu bagaimana metamorfosis tidak sempurna? Yaitu ketika hewan mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapannya saja. Contohnya seperti belalang. Betina bertelur, lalu menetas menjadi nimfa atau belalang kecil, lalu berkembang sehingga belalang memiliki sayap, lalu menjadi belalang dewasa, lalu bisa kembali bertelur. Lalu yang contoh lainnya adalah pada kecoa. Kecoa dewasa bertelur menjadi anak kecoa. Anak kecoa berkembang memiliki sayap, menjadi kecoa dewasa 2, lalu bisa kembali lagi bertelur. Nah, seperti itu contoh dari pertumbuhan pada hewan. Berikut Bu Iklima akan menampilkan video tentang siklus pada katak. Jadi tolong diperhatikan ya, agar anak-anak lebih mengerti. Siklus hidup katak. Siklus hidup katak dimulai dari telur. Biasanya, telur katak berada di air dan menempel pada bebatuan atau tumbuhan. Telur katak tidak memiliki cangkang, seperti telur pada umumnya. Telur yang menetas berubah menjadi kecebong. Kecebong hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Kecebong memiliki ekor untuk berenang. Kecebong berkembang dengan tumbuh sepasang kaki pada bagian belakang dan depan. Kecebong terus berkembang dan berubah menjadi anak katak. Anak katak kini bernapas menggunakan paru-paru. Anak katak sudah seperti katak dewasa, namun masih memiliki ekor.
anak katak terus tumbuh menjadi katak dewasa. Seiring pertumbuhan, ekornya mengecil dan menghilang. Dan katak ini telah melalui proses metamorfosis yang sempurna. Katak dewasa dapat menghasilkan ratusan sampai ribuan telur. Jadi, siklus hidup katak adalah telur berkembang menjadi kecebong, kecebong berkembang dengan tumbuhnya kaki, kemudian kecebong tumbuh menjadi anak katak dengan ekor, kemudian anak katak tumbuh menjadi katak dewasa, dan katak dewasa dapat menghasilkan telur. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi dapat hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Katak memiliki kulit yang lembut dan lembab. Kulit katak dilindungi oleh lendir yang licin. Katak cenderung tinggal di daerah yang lembab atau dekat dengan air untuk menjaga tubuhnya dari kekeringan. Katak memulai hidupnya di air dengan insang untuk bernapas dan ekor untuk berenang. Sejalan pertumbuhannya, maka akan terbentuk paru-paru dan kaki untuk hidup di darat. Katak termasuk hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang, yang artinya katak memiliki tulang punggung. Katak termasuk hewan berdarah dingin, yang artinya katak memiliki suhu yang sama dengan suhu lingkungan sekitarnya. Katak bernapas dengan paru-paru dan dibantu dengan kulit yang dapat menyerap oksigen pada kondisi lembab. Katak dan kadal air termasuk hewan amfibi. Katak dapat hidup di darat dan di air. Di darat, katak dapat meloncat dengan jauh. Di air, katak dapat berenang dengan cepat. Semua ini karena katak memiliki kaki yang kuat dan berselaput. Katak suka memakan serangga-serangga kecil. Katak menggunakan lidahnya untuk menangkap serangga. Lidah katak panjang dan lengket. Saat seekor lalat melintas, katak akan menjulurkan lidahnya dan menangkap lalat itu. Sekian video yang dapat Bu Iklima sampaikan. Semoga anak-anak paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!